warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Baiklah, langsung saja. Nama saya Sri Delvia Niki Abbas dari kelas MPI E, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan yang dilakukan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Yaitu tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian prinsip-prinsip manajemen peserta didik yaitu harus dipandang sebagai bahagian dari manajemen sekolah atau madrasah, haruslah mengandung makna pendidikan, harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik, harus dipandang sebagai upaya pengaturan dalam rangka pengembangan peserta didik, harus mampu mendorong kemandirian peserta didik, dan haruslah selalu diupayakan bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik. Selanjutnya, pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yang kedua pendekatan kualitatif, dan yang ketiga yaitu pendekatan terpadu. Terakhir yaitu kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik yang pertama yaitu perencanaan terhadap peserta didik, yang kedua pembinaan peserta didik, yang ketiga evaluasi peserta didik, yang keempat mutasi peserta didik. Nah, mutasi ini terdiri dari mutasi eksternal dan mutasi internal. Mutasi eksternal adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, sedangkan mutasi internal adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Itulah pemaparan materi konsep dasar manajemen peserta didik yang dapat saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.